duka kembali menyelimuti Sumatera Barat. Galodo, banjir lahar dingin, dan longsor pada 11 Mei 2024 menghantam Batu Sangkar, Bukit Batabuah dan kawasan Silayang. Air bah membawa batu, kayu, dan material vulkanik meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Padahal baru beberapa minggu sebelumnya, daerah yang sama juga diterpa Galodo menjelang Idul Fitri. Belum kering air mata, bencana kembali datang. Seolah-olah tanah Minang ingin menyampaikan pesan yang tidak kita dengar. Sepanjang 2024-2025, bencana datang bertubi-tubi. Banjir bandang, longsor, cuaca ekstrim, gelombang pasang, hingga erupsi Marapi yang merenggut banyak nyawa. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi terus dan terus. Seakan tidak ada jeda bagi ranah Minang untuk bernafas. Apakah semua ini sekadar fenomena alam atau teguran Allah untuk kita? Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah rasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali. Psalm 41. Ayat ini bukan untuk orang jauh. Ayat ini untuk kita. Untuk masyarakat yang tanahnya subur, tetapi hatinya mulai tandus dari zikir. Satu adat Minang yang pudar. Minangkabau selalu dikenal dengan falsafahnya. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Namun hari ini, adat lebih sering menjadi syiar budaya daripada pegangan hidup. Pituah-pituah tidak lagi menjadi nasihat, hanya lembaran kata-kata indah. Sopan santun memudar, rasa malu bergeser, akhlak tidak lagi di depan. Padahal Nabi bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah hilangnya rasa malu. Syar Ibnu Majah. Ketika malu hilang, adab ikut pergi. Ketika adab hilang, murka Allah mendekat. 2. Surau yang sunyi, hati yang sepi. Dulu surau adalah tiang ranah Minang, tempat anak muda ditempa, tempat ilmu ditanamkan, tempat akhlak dibangun. Namun kini banyak surau ditinggalkan. Masjid sepi salat berjamaah, bahkan ada surau yang roboh dan tidak dipedulikan. Padahal Nabi bersabda, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya. HR Muslim. Ketika tempat terbaik ditinggalkan, jangan heran bila Allah mengguncang tempat-tempat kita yang lain. Remaja Minang lebih memilih nongkrong pacaran larut malam di kafe. Salat tertinggal, surau tidak tersentuh. Orang tua pun ada yang lebih bangga anaknya punya pacar daripada punya guru mengaji. Nabi mengingatkan, siapa yang menjauh dari masjid, maka ia menjauh dari rahmat Allah. HR Thabrani. Jika rahmat menjauh, apa yang datang menggantikannya? Alam adalah ayat Allah. Alam adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika Allah ingin mengingatkan hambanya, terkadang bukan kata-kata yang turun, tapi ayat berupa bencana. Allah berfirman, dan tidaklah kami mengazab suatu kaum, kecuali setelah kami mengutus peringatan. Kisah Syuara 28. Tanda-tanda itu kini telah nyata. Sangat nyata. Air bah tidak hanya membawa lumpur, tetapi membawa pesan. Longsor tidak hanya memutus jalan, tetapi memutus kelalaian kita. Hujan deras tidak hanya menumbangkan pohon, tetapi menumbangkan kesombongan manusia. Adakah ini teguran agar kita kembali? Dalam adat Minang, nenek moyang kita berpesan, alam tak kambang jadi guru. Alam adalah guru. Maka ketika alam marah, bukankah itu berarti kita sedang ditegur gurunya manusia? Penutup, mungkin saudaraku, bencana ini bukan tentang rusaknya alam, tetapi tentang rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Mungkin air bah bukan sekadar luapan sungai, tetapi luapan dosa-dosa kita. Mungkin longsor bukan hanya runtuhnya tanah, tetapi runtuhnya akhlak kita. Mungkin Galodo bukan hanya material dari gunung, tetapi peringatan agar kita kembali merendah di hadapan Tuhan. Pulanglah wahai anak-anak Minang, pulanglah ke surau sebelum surau itu hilang. Pulanglah ke adat sebelum adat tak lagi dikenang. Pulanglah kepada Allah sebelum teguran berubah menjadi azab yang lebih besar.